بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيد المصطفى بالمعجزات التي لا تحصى. الصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, waffaqakumullah. Tiada terasa pagi hari ini kita sudah berada di hari ke-17 bulan Agustus 2014 Miladiyah. Tentu sebagai bangsa yang cinta kepada tanah air, karena kita sudah dalam keadaan alam kemerdekaan, tentu kita patut bersyukur kepada Allah. Semua ini atas anugerah dan limpahan Allah, selain usaha perjuangan para pendahulu. Oleh karenanya, agar kemerdekaan tahun ini, ulang tahun kemerdekaan tahun ini memberikan nilai manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai umat Islam, marilah kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan kalimat tasyakur, ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Hari ini juga bertepatan 21 Syawal, Ahad 21 Syawal 1435 Hijriah, dan kita masih dalam suasana Idul Fitri. Dalam rangka meningkatkan dan kontinuitas istimroriyah, keberlanjutan nilai-nilai kebaikan yang kita rintis selama di bulan Ramadan, maka untuk kajian subuh kita pada hari ini, kita akan mencoba mengangkat tema urgensi perkataan yang baik dalam perspektif Al-Quran. Urgensi perkataan yang baik dalam perspektif Al-Quran. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam waffaqakumullah. Kita tahu bahwa salah satu di antara ajaran agama Islam ini adalah kalimatun thayyibah, perkataan-perkataan yang baik yang memberikan nilai manfaat yang tiada tara, yang kita semua sebagai orang Islam perlu merespon dan menjadikan perkataan yang baik ini menjadi salah satu sifat yang melekat pada diri kita. Kita tahu melalui sejarah, antara lain As-Sirah An-Nabawiyah oleh Al-Imam Ibn Hisham mencatat di dalam kitabnya, salah satu dari keberhasilan dakwah Rasulullah itu karena perkataan-perkataan yang baik.
Tidak semua orang bisa mengakses ini. Sampai-sampai Rasulullah sendiri memberikan amanat bagaimana pentingnya perkataan dalam kehidupan. Sampai-sampai kalau bapak dan ibu membuka Al-Mu'jam Al-Mufahrras li Al-Fadil Quran, maka akan ditemui 121 kata yang berhubungan dengan kata-kata yang lain. Keberadaannya ini ada yang ditempelkan kepada orang yang beriman, ada yang ditempelkan kepada manusia. Pak Quraish Shihab di dalam kitabnya memberikan sebuah analisis, karena perkataan yang baik ini adalah bagian tak terpisahkan dari indikator orang yang beriman, maka dalam suasana yang fitri seperti kita saat ini perlu melestarikan perkataan-perkataan yang baik agar kita benar-benar memiliki pribadi paripurna, sehingga Anda berdaya guna, berhasil guna untuk memberikan nilai manfaat bagi diri kita dan orang lain. Inilah tema kita pagi hari ini, dengan harapan semoga kita dapat mengakses secara maksimal dan optimal. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Perkataan menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Alasannya kenapa? Bahwa perkataan ini menduduki posisi yang sangat penting dan strategis karena keberadaan perkataan ini berpengaruh kepada amal dan perbuatan seseorang. Kalau dalam kajian ilmu metodologi riset ataupun ilmu statistik, bahwa perbuatan seseorang ini sangat dipengaruhi oleh perkataan seseorang. Semakin baik perkataan seseorang, maka semakin baik pula perbuatan seseorang. Semakin buruk perkataan seseorang, maka semakin rendah pula perbuatan seseorang. Berarti antara perkataan yang baik dengan perbuatan ini dua hal yang saling berhubungan. Bahkan perkataan menjadi salah satu variabel dari iman. Kita tahu bahwa dalam kajian akidah didefinisikan bahwa iman itu terdiri dari 3 variabel. Rukunnya iman itu ada 3. Al-imanu huwa iqrarun bil lisan. Iman itu adalah pengakuan lisan. Lidah kita mengakui amantu billah, raditu billah, dan seterusnya. Pengakuan lisan. Lisan harus mau berucap, variabel pertama. Tetapi tidak cukup lidah hanya ngomong. Wa tasdiqun bil qalbi, harus dibenarkan, diyakini oleh hati. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkani, harus dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kaki jalan ke masjid, tangan mengeluarkan sesuatu, memberi dan menolong orang lain, mata melihat sesuatu yang baik, ini namanya amalun bil arkan. Kalau keimanan ini ada 3 variabel, pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga perbuatan tubuh, berarti 3 aspek ini menjadi 3-in-1. 3 hal yang menyatu dalam satu kesatuan, sehingga tidak boleh dinafikan antara yang satu dengan yang lain. Kalau demikian adanya, berarti
lisan menjadi salah satu variabel yang sangat penting dalam definisi iman. Perkataan yang baik juga menjadi salah satu bagian yang menentukan status keimanan seseorang. Keimanan seseorang akan dikatakan sempurna manakala perkataannya ini menunjukkan perkataan yang baik. Mari kita lihat hadis Rasulullah riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa saja yang memiliki keyakinan kepada Allah dan hari akhir, ini diwakili dengan Allah, diwakili dengan hari akhir. Dalam kajian teologi Islam menunjukkan bahwa keimanan yang baik, keimanan yang sempurna. Kalau orang ingin benar-benar memiliki keimanan yang sempurna, maka jawaban daripada man ini namanya syartiyah. Man yang harus ada fi'il syarat, harus ada jawab syarat. Keberadaannya harus ada jawab. Ini salah satu man syartiyah. Karena fi'il syarat, yakun jawab syarat. Siapa yang benar-benar memiliki keimanan yang sempurna, maka jawabannya adalah falyaqul khairan. Suka tidak suka, dia harus berkata-kata yang baik. Berarti logikanya, kalau seseorang tidak sanggup berkata-kata yang baik, jangan harap dia menjadi orang mukmin sejati. Kalau nggak sanggup ngomong baik, awliyasmut, atau lebih baik dia diam. Ini adalah prolog muqaddimah untuk menyamakan persepsi bahwa begitukah pentingnya perkataan yang baik. Perkataan yang baik menjadi salah satu dari wujud al-akhlaq al-karimah yang harus diamalkan oleh setiap orang beriman yang bertakwa. Karena perkataan yang baik ini adalah pakaian orang yang beriman dan bertakwa, tau'an au karhan, suka atau tidak suka, harus diamalkan oleh orang yang beriman dalam kehidupan keseharian. Dengan begitu, perkataan yang baik menjadi salah satu ajaran Al-Quran yang harus kita ketahui, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Ini prolog yang perlu kita ikuti. Sekarang bahan kajian dan renungan. Adakah tuntunannya ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang berhubungan dengan perkataan yang baik, sampai-sampai perkataan yang baik tadi menduduki posisi yang sangat penting? Dalam kesempatan ini akan saya sajikan 3 ayat yang berbeda. Satu dari 3 itu, pertama adalah Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 33. Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang paling baik perkataannya? Siapa yang paling baik ucapannya? Mimman, ketimbang orang da'a, yang memiliki seruan ajakan ilallahi kepada Allah, wa amila sholihan, dan orang yang melakukan perbuatan yang baik, wa qala, dan dia pun konsisten untuk berikrar, innani minal muslimina, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang muslim sejati. Bapak Ibu, man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi
Di sini ada kalimat tanya. Man, kalau tadi adalah man syartiyah. Kalau man di sini adalah man istifhamiyah. Man dalam gramatika bahasa Arab banyak. Ada man isim mausul, ada man syarat, ada man istifham. Kemudian juga dalam konteks ini adalah man istifhamiyah. Man yang berfungsi untuk bertanya. Siapa yang mampu menunjukkan perkataan-perkataan yang baik? Adakah orang yang siap berkata yang baik ketimbang orang? Nah, man di sini man isim mausul. Salah satu indikator isim mausul ada jumlah sesudahnya namanya silah. Da'a ilallah adalah silah. Adakah orang yang mampu menunjukkan perkataan yang baik ketimbang orang yang menyeru kepada Allah? Berarti hanya orang yang memiliki komitmen menyeru kepada perintah Allah, maka seruan yang dikatakan oleh orang itu adalah bentuk kata-kata yang terbaik. Ini pertama yang kita perkenalkan. Nanti konklusinya ada di akhir. Yang kedua, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 53. Waqul, katakanlah hai Muhammad kepada hambaku, kepada jamaah Masjid Darussalam, termasuk di dalamnya, leibadi kepada hamba-hambaku yang setia. Di sini di beberapa tafsir ada penjelasan hamba-hambaku yang mau memenuhi seruanku, hamba-hambaku yang soleh, yang mau diajak berpacu mengarah kebaikan menuju ke surga. Sampaikan informasi ini kepada mereka, hai Muhammad. Yaqulu, mereka siap untuk berkata-kata allati hiya ahsanu, yang perkataannya itu adalah perkataan yang terbaik. Hamba-hambaku yang siap untuk berkata-kata yang terbaik, maka mereka itulah yang engkau ajak, yang engkau seru, siap untuk berpacu menjadi yang terbaik, karena mereka akan saya masukkan ke dalam hambaku yang soleh, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Supaya mereka tidak mudah terlena, ingatkan hai Muhammad, jangan sampai mereka terpedaya dengan setan. Inna syaitona yanza'u bainahum, karena sesungguhnya setan ini akan selalu berusaha menyesatkan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa orang beriman yang berusaha menegakkan berkata-kata yang baik akan tetap digoda, dirayu, disesatkan oleh setan. Sebab itu kita wajib hati-hati dan waspada kepada setan. Kenapa? Inna syaitona, sesungguhnya setan itulah kana lil insani aduwwan mubina, benar-benar setan itu sebagai musuh yang nyata lil insani, bagi manusia. Peringatan Allah diingatkan kepada kita supaya kita jangan mudah terlena. Yang ketiga, mari kita lihat petunjuk Al-Quran tentang berkata-kata yang baik. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24-26. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kata-kata yang baik, kasajaratin thayyibatin, bagaikan pohon yang baik pula, asluha sabitun, akarnya pohon itu kokoh ke dalam tanah, wa far'uha bis samai, cabangnya tinggi menjulang ke langit, lalu pohon itu tuh
saat biizni rabbiha, atas izin Tuhannya. Pohon yang kokoh ke dalam tanah, cabangnya tinggi menjulang ke langit, mengeluarkan buah setiap saat, sehingga buah ini memberikan nilai manfaat kepada banyak pihak. Begitulah perumpamaan kata-kata yang baik. Wa yadribullahul amsala linnas. Allah memberikan percontohan-percontohan itu kepada manusia, la'allahum yatadzakkaruna, supaya manusia itu dapat mengambil pelajaran dengan baik. Sementara wa masalu kalimatin khabisatin, perumpamaan kata-kata yang buruk, kasajaratin, bagaikan pohon, khabisatin yang buruk pula. Bagaimanakah indikator pohon yang buruk? Ujtusat, yang telah tercabut, terangkat, min fawqil ardi, di atas tanah, lepas dari akarnya, lepas dari tanah, malaha min qararin, yang tidak ada ketetapan sedikit pun. Artinya pohon yang sudah tercabut dari tanah, kering, busuk, dan dia tidak bisa memberikan nilai manfaat apapun. Begitulah perumpamaan kata-kata yang buruk. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari ketiga ayat yang berbeda ini ada pokok-pokok kandungan yang dapat kita ambil sebagai bentuk natijah, konklusi dan kesimpulan penting. Yang pertama, bahwa perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung unsur seruan kepada Allah. Kata-kata yang mengandung ajakan kepada Allah, ajakan kepada berbuat baik, dan kata-kata yang mengandung janji setia sebagai orang Islam. Bapak Ibu, kita diperkenalkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian semua hai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Salah satu yang menyebabkan kita sebagai umat yang terbaik karena ada maziyah, ada differentiation. Bagaimana diferensiasi kita sebagai umat Muhammad lebih baik daripada umat-umat terdahulu? Karena ada perintah, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu salah satu yang menyebabkan kita tampil beda. Sebab itu perkataan yang baik, yang mengandung unsur dakwah, mengajak orang lain untuk mengikuti perintah Allah, adalah kata-kata yang sangat baik. Kalau konsep yang pertama ini di-download, diturunkan, diambil oleh setiap orang mukmin, setiap individu menyuruh dirinya dan keluarganya, orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi seruan Allah, niscaya Islam akan marak di mana saja. Masjid Darussalam salah satu rumah Allah yang megah seperti ini. Kalau boleh saya iri Pak, karena saya juga keliling di masjid-masjid, Masjid Darussalam tetap tampil beda. Apa? Besar, bersih, wangi. Coba cium tempat itu. Tadi saya di belakang, tengah, ke depan, wangi semua, bersih, nyaman untuk beribadah di masjid ini. Sampai-sampai ketika saya masuk di toilet pun boleh nyari Pak. Gak usah jauh-jauh lah, tetangga kita Al-Itifak lagi dari wisata. Apakah seindah ini? Enggak. Dalam rangka tahadus bidik malam. Kalau Masjid Darussalam disediakan untuk jamaah supaya jamaah nyaman, damai, tentram, suweneng untuk beribadah di masjid, kemudian diri kita sudah merasakan,
mau mengajak tetangga, siapapun yang kita bawa ke masjid, alangkah indahnya perkataan yang kita ucapkan kepada mereka. Perkataan yang mengarah kepada amal soleh, untuk berkata yang mendorong kepada perbuatan baik ini kan gak terbatas, Pak. Sekarang ini kan banyak orang-orang kalau ngomong ini ngalor ngidul gak jelas. Mohon maaf, saya termasuk orang yang paling marah kalau di suatu masjid sudah diingatkan oleh pengurus masjid, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum. Di mana-mana biasanya pengurus masjid mengingatkan, mohon jamaah ketika khatib sudah menyampaikan khutbah untuk jangan ada di antara jamaah yang ngomong. Tapi ternyata hampir di berbagai masjid banyak yang masih ngomong dan ngomongnya nggak jelas. Ini artinya apa? Kata-kata yang lagho. Lagho itu artinya kontraproduktif. Yang namanya kontraproduktif itu takdir, sia-sia. Sebab mereka tidak memahami yang benar, maka melakukan sesuatu yang salah, tidak merasa kalau dirinya salah, akhirnya membiasakan sesuatu yang salah. Inilah yang menjadi petaka di kita. Sebab itu, bagaimana petunjuk Al-Quran tadi mendorong kita berkatalah perkataan yang baik, termasuk yang mengajak perbuatan baik, termasuk ikrar. Kita ini kan berjanji, Pak. Coba dalam ibadah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan ikrar kita. Karena kita telah berikrar dengan baik, janji setia sebagai orang Islam, Abu ulaka binihmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kan ikrar kita. Ikrar berjanji untuk menjadi orang Islam yang baik, yang setia inilah termasuk kata-kata yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang paling baik adalah perkataan yang mengandung unsur kebenaran, yang terhindar dari pengaruh setan. Kalau berkata ini merupakan perkataan yang benar, bagaimanakah perkataan yang benar? Ada 3 indikator. Pertama, berkata sesuai dengan apa adanya, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dibikin-bikin. Yang kedua, memang perkataan itu diperintahkan oleh agama. Yang ketiga, perkataan yang diniatkan karena melaksanakan perintah Allah. Maka perkataan yang benar itulah merupakan perkataan yang paling baik. Yang ketiga, perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung unsur manfaat, yang memberikan kebaikan kepada berbagai pihak. Tadi kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Bagaimana pohon yang kokoh, yang tinggi menjulang ke langit, rindang, memberikan buah, maka pohon itu memberikan kebaikan kepada berbagai pihak. Dalam hal ini, silakan Bapak Ibu boleh melihat kasusnya Luqman Al-Hakim. Di dalam salah satu surah Al-Quran ada surah Luqman. Sampai-sampai diperkenalkan di dalam Al-Quran karena Luqman Al-Hakim salah satu sosok yang dalam setiap berkata mengandung unsur manfaat dan kebaikan kepada berbagai pihak. Ya bunayya wala tusraqqil khaddaka linnas, ya bunayya wa'mur, dan seterusnya. Karena Luqman Al-Hakim dalam setiap berkata ini memberikan nilai kebaikan, sampai-sampai dicatat oleh sejarah
Belum pernah Luqman Al-Hakim berkata-kata yang mengandung unsur adu domba, yang mengandung unsur fitnah, yang mengandung unsur sia-sia. Belum pernah. Sampai-sampai semua perkataan Luqman Al-Hakim mengandung unsur pendidikan, mengandung unsur hikmah. Setiap orang yang mendengar, yang mengikuti, dia akan mendapatkan pelajaran yang baik. Ini kasusnya Luqman Al-Hakim. Yang keempat, perkataan yang baik adalah perkataan yang memberikan keteguhan dan ketetapan iman dan takwa. Kita diajarkan oleh Al-Quran, ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah mohon keteguhan iman dan takwa. Kasusnya ketika sosok anak muda yang solih الله والله